Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Lypertech Pure Play Z5 TWS dengan segudang fitur dari Lypertech. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Untuk harganya Music Lover itu dibanderol 2,1 juta dengan fitur-fitur seperti ini. Menggunakan hybrid active noise cancelling teknologi, sudah support Pure Control ANC app for Android dan iOS, kemudian featuring ada teknologi yang namanya LDX Audio. Udah ada teknologi ambient mode-nya dan ada 7 band EQ. Menggunakan driver 10 mm dan ada 3 mikrofon di tiap earbud-nya menggunakan teknologi CVC 8.0, Echo Cancellation dan Noise Suppression. Tuning khususnya dibikin supaya nggak bikin ear fatigue menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC, aptX, aptX adaptif, dan AAC. Juga yang menarik, TWS ini memberikan berbagai macam tipe dan ukuran tips. Playtime-nya bisa sampai 7 jam dalam sekali pengisian dan total 28 jam dengan charging case-nya. Kemudian ini juga support high speed wireless charging. Jadi bisa charging wireless loh Music Lover, dan ada fast charging-nya juga. 15 menit itu bisa kita dapat 2 jam playtime. Untuk IPX ratingnya udah IPX5. Sedangkan untuk detail spesifikasinya Music Lover bisa lihat di caption. Untuk paket penjualannya Music Lover juga bisa lihat di captionnya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality. Tapi sebelum masuk ke desain dan build quality-nya, gue mau kasih tahu dulu sedikit informasi dari Lypertech ini. Kalau Music Lover buka box-nya, di karton pertamanya ada important information katanya. Nah, dia ngasih tahu informasi tentang penggunaan tips. Katanya tips itu sangat penting. Jadi kalau ceilingnya dapet dan bagus, suaranya akan jadi tebal, suaranya akan bulat. Tapi kalau fittingnya nggak dapet, itu nanti akan jadi tipis, dan gue setuju banget. Karena kadang-kadang banyak Music Lover yang ngerasa, loh ini bunyinya kok nggak enak, oh ini bunyinya kok beda sama yang di review. Mungkin ada kemungkinan karena ukuran kupingnya Music Lover dengan tips yang dipakai itu nggak cocok. Jadi isolationnya nggak dapet. Nah itu sangat berpengaruh, dan gue setuju banget dengan Lypertech ini. Nah untuk detail, build, dan desainnya. Yang pertama gue notice Music Lover, bentuk case-nya ini sangat berbeda dengan Lypertech Z3 dan Z7. Kalau Z3 sama Z7 itu kayak ada finishingnya itu kayak ada bludru-bludrunya, kayak ada kain gitu ya. Nah ini benar-benar pure plastik semua. Tapi walaupun begitu menurut gue ini cukup segar sih. Jadi cukup keluar dari patternnya Lypertech gitu. Lypertech Z5 ini tipikal TWS yang mirip dengan AirPods Pro. Jadi yang ada shell-nya kemudian ada tangkainya. Nah sedangkan untuk case-nya berbentuk kotak tapi dengan sudut-sudut yang bulat. Bahannya dari plastik, ini menurut gue cukup baik bahannya. Kemudian finishingnya juga halus, doff. Di bagian atas ada logo Lypertech warna silver. Indikator lampunya ada di bagian depan, dan di bagian belakang ada konektor USB-C buat chargingnya. Dan di bagian dalamnya ada marking L dan R. Dan di bagian tengahnya ada tombol reset. Indikator lampunya juga ada di bagian dalam case ini. Untuk buds-nya sendiri Music Lover ini termasuk yang ringan banget. Bahannya mirip dengan case-nya dari plastik, finishing doff, rapi. Dan di bagian faceplate-nya ada logo Lypertech. Dan ada juga tulisan Lypertech ANC TWS di bagian sekeliling faceplate-nya. Dan di bagian faceplate-nya ini adalah bagian navigasinya juga. Di bagian tangkai sebelah dalam ada marking L dan R. Dan juga copper untuk chargingnya. Sedangkan bentuk shell-nya sendiri agak lonjong dan agak panjang. Bentuk nozzle-nya ini agak berbeda dengan TWS lain karena bentuknya lonjong dan unik. Filternya kelihatan seperti kasa dan rapi banget. Untuk tipsnya cukup standar, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembut bahannya. Overall untuk desain build quality-nya gue kasih poin 7. Untuk pairing dan latensinya, gue ngerasa pairingnya cepat, ya Bluetooth 5.2, kemudian pindah-pindah device juga mudah sekali dan cepat banget. Untuk latensinya aman banget, gue pakai untuk main game dan game yang cukup berat termasuk aman. Sedangkan untuk fittingnya, buat gue nyaman, fit di kuping, nggak ada rasa kayak neken atau gimana, nggak ada. Dan isolation dan ceilingnya juga bagus. Lagian, dia juga ngasih tips dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Untuk mic-nya sendiri, Music Lover bisa dengerin sampel dari suara mic-nya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Lypertech Pure Play Z5. Rekaman mic dari Lypertech Pure Play Z5. Arah suara mic-nya menurut gua ini ke arah mid-centric.
Kita langsung masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya, gue menggunakan yang standar banget. Jadi, tidak ada EQ, LDX-nya, yaitu ada fitur teknologi untuk ngegedein suara, jadi powernya lebih gede, kemudian sound stage-nya jadi lebih luas, 3D imaging-nya lebih lega gitu. Ini gue off-in dulu sementara. Ya, gue akan cerita dengan kondisi masih benar-benar standar. Gue juga nggak nyalain ambience mode-nya, gue juga nggak nyalain ANC mode-nya, dan gue hanya menggunakan tips yang standar yang langsung dipasang pada TWS-nya. Overall menurut gue arah suaranya netral to bright. Menurut gue ini cukup balance loh. Bassnya cukup deep, cukup berbobot, cukup berbody, tapi nggak over. Juga lumayan cepat. Untuk punch dan impact-nya juga bagus menurut gue. Overall untuk bassnya ini presentasinya menurut gue ya, ini oke loh, bagus. Nah, untuk mid-nya sendiri nggak terlalu maju, tapi juga nggak terlalu mundur, jadi di tengah-tengah aja. Jadi kalau dengerin vokal, cukup intimate, cukup clear, cukup jelas. Sedangkan treble-nya menurut gue masih bisa dibilang cukup smooth. Tapi walaupun gitu, kerasa cukup airy dan cukup open. Dan nggak ada rasa harsh atau peak atau pedes gitu di bagian treble atau high-nya. Sedangkan untuk teknis suaranya, nah kita bahas TWS dengan harga 2 juta ya, jadi bukan TWS dengan harga 200 ribuan, 300 atau 500 ribu, tapi ini TWS dengan kelas 2 jutaan. Dan menurut gua, teknisnya untuk kelas 2 jutaan termasuk bagus Miss Claver. Detail, clarity, resolusi termasuk oke banget. Clear banget, kemudian micro detailnya keluar banget, dapet banget. Sedangkan untuk sound stage-nya, pinpoint-nya, presisi, positioning juga dapet banget. Untuk 3D imaging, memang bukan yang paling lega, tapi oke lah menurut gue. Separasi instrumen gue suka, terpisah-pisah dengan sangat baik. Transiennya bagus, responsif, cepat, presisi. Untuk dynamic range-nya, ini juga bagus. Untuk suara kecil, benar-benar jelas kedengarannya. Untuk suara keras, tetap masih kekontrol, nggak ada sampai ada peak. Sedangkan noise floor-nya bersih, black background. Gue mau jelasin tentang LDX ini. Kan ini ada teknologi nih LDX nih. Gue juga nyobain dengan menggunakan LDX on. Yang katanya teknologi LDX ini akan bikin soundstage-nya lebih bagus, 3D imaging-nya lebih luas, lebih lega, dan kayaknya powernya lebih lebih dapet gitu. Dan memang gue setuju. Pas gue nyalain, emang beda dibanding LDX dan non-LDX. Benar-benar kerasa lebih lega, lebih luas, lebih berisi, lebih berbody, dan kayak naik satu tingkat poin gitu. Selain itu, di aplikasinya ada juga EQ. Jadi kita bisa ngatur EQ-nya, tapi ingat, pada saat kita on LDX, EQ nggak bisa dikontrol atau nggak bisa difungsikan. Jadi harus milih, mau nyalain LDX atau mau nyalain EQ-nya. Gue cukup suka headroom dari TWS ini, karena walaupun gue naikin cukup gede di EQ-nya, itu nggak kerasa ada peak atau pecah gitu. Jadi cukup aman menurut gue. Untuk ANC-nya, pas gue nyalain, enak. Benar-benar kedap. Dan anyway, ada sedikit perubahan suara pas gue nyalain ANC-nya. Bassnya jadi nambah, jadi lebih gede. Sedangkan pada saat gue nyalain ambience mode-nya, itu gue benar-benar bisa ngerasain suara dari luar. Percakapan dengan orang di luar itu benar-benar jelas. Dan ada juga perubahan suara dari audio yang kita dengarkan. Bassnya juga lebih gede dibanding yang normal, tapi memang tidak segede pada saat kita menggunakan ANC. Nah, ada fitur yang menarik yang ditambahkan di TWS ini, yaitu auto ambience. Nah, ini unik banget. Jadi kayak gini, biasanya kalau kita mau nyalain ambience, ya kita mesti masuk ke mode ambience. Atau kalau kita mau masuk ke mode ANC, noise cancelling, kita mesti masuk ke mode noise cancelling. Nah, kalau kita menggunakan auto ambience, pada saat kita menggunakan ANC nih ya, noise cancelling, terus kita matiin lagu kita, itu langsung bunyinya kedengeran yang di luar. Jadi langsung aktif ambience mode-nya. Pada saat kita play lagi lagunya, langsung ANC-nya nyala lagi. Jadi suara luar langsung hening lagi, nggak kedengeran lagi. Ini fitur yang cukup unik. Kayaknya fitur ini cocok banget kalau kita mau pakai untuk berolahraga. Sedangkan untuk genre musik yang cocok dengan TWS Pure Play Z5 ini,
all rounder. Jadi cocok semuanya musik lover. Mau itu jazz, classical, rock, pop, EDM, hip hop, semua cocok menurut gua. Jadi all rounder banget. Nah, gue juga nyobain TWS ini dengan berbagai kegiatan. Main game tentunya, dan nonton film. Untuk main game, gue nyobain dulu game Mobile Legends. Dan yang pasti karena latensinya cukup kecil dan gak kerasa ada latensi, jadi aman banget. Main Mobile Legends itu gerakannya semua sesuai dengan bunyinya. Atau bunyinya sesuai dengan gerakannya, jadi pas banget gitu. Kemudian sound effect dari suara-suaranya dapat banget. Mau sabetan pedang, tendangan, pukulan, semua dapat musik lover. Terus gue juga nyobain main game PUBG nih. Main game PUBG karena sound stage-nya bagus, positioning-nya dapat. Kemudian karena bass-nya juga cukup cepat, jadi efek-efek tembakan, ledakan itu dapat banget untuk main game-game seperti kayak PUBG. Nah, untuk nonton film, menurut gue ini dibabat semuanya. Mau film action dapat, mau drama juga oke. Aman banget lah untuk nonton film, ini cocok banget. Kesimpulannya music lover, kalau music lover cari TWS yang punya segudang fitur, ada ANC, ada ambience mode, IP ratingnya tinggi, fittingnya enak, kemudian main game juga latensinya aman, kayaknya sih Pure Play Z5 ini music lover bisa pertimbangkan. Tapi anyway, itu kan pendapat gua. Bagusnya sih music lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!